Shalom, shalom saudara, apa kabar semuanya? Ya, bersama itu dahsyat. Baiklah, hari ini kita akan belajar bagaimana terhubung dengan Tuhan. Ada yang bertanya begini, bagaimana saya bisa terhubung, saya bisa connect dengan Tuhan? Ya, terhubung dengan Tuhan itulah yang diinginkan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar mengikuti ritual ibadah dan menunggu waktu pulang. Mari kita baca super ayat small group kita hari ini yang terambil dari Ibrani 12 ayat 14. Dikatakan seperti ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saat kita beribadah, tujuannya adalah untuk bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Dia, memandang wajah Tuhan, dan berinteraksi langsung dalam keintiman, keakraban yang penuh kekudusan dan kasih. Persekutuan dengan Tuhan adalah sesuatu yang kudus. Karena itu kita harus memandang dan memperlakukan ibadah sebagai sesuatu yang kudus. Kudus berarti sesuatu yang suci. Selain itu, kata kudus juga berarti dipisahkan atau dikhususkan, sesuatu yang spesial. Karena itu ibadah, penyembahan dan doa adalah sesuatu yang spesial dan khusus. Dan Tuhan sangat senang jika Anda menjadikan Dia spesial dalam hidup Anda. Jika kita mulai dengan mengkhususkan, menjadikan ibadah, memandang penyembahan dan doa sebagai sesuatu yang sangat khusus atau spesial, maka kita pasti bisa terhubung dengan Tuhan dan berinteraksi dalam kasih yang begitu dalam dengan Dia. Inilah yang disebut dengan intimasi atau keintiman dengan Tuhan. Berikut ada 3 langkah bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan secara pribadi, terutama saat Anda beribadah dan berdoa. Yang pertama, tanggalkan beban. Ayat 1 bagian B mengatakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan tanpa menanggalkan beban, dan kita berharap bahwa nanti Tuhanlah yang akan melepaskan beban kita. Ya, itu benar. Tetapi ada beban yang hanya bisa lepas ketika kita sendiri mau melepaskannya. Beban inilah yang menjadi penghalang dan yang menyulitkan kita untuk mengalami keintiman dan keakraban dengan Tuhan. Beban, ya, beban adalah sesuatu yang mengalihkan perhatianmu, ya, yang menguras energi, yang menghambat keintiman dengan Tuhan. Beban yang paling umum adalah berikut, yaitu pribadi Anda sendiri atau orang lain, kesibukan, kekecewaan terhadap Tuhan, karir, dan media sosial. Saudara, saya sering melihat ada orang Kristen yang datang ke gereja untuk berdoa atau beribadah, tapi dengan kemarahan, kejengkelan. Ini menjadi sebuah beban. Anda tidak bisa terhubung dengan Tuhan dengan keadaan hati yang panas. Itu adalah beban yang harus ditanggalkan. Ya, jadi bereskanlah dulu, atau setidaknya ambil waktu tenang lalu berdoalah. Berikutnya adalah kesibukan. Ya, ini paling banyak menghalangi kita terhubung dengan Tuhan. Karena kenapa saudara diberkati oleh Tuhan? Karena kesibukan, kita seringkali datang kepada Tuhan dengan terburu-buru dan juga terburu-buru juga ingin cepat pulang. Ada orang berpikir bahwa Tuhan menyita waktu mereka dengan ibadah. Itu keliru. Yang benar adalah kesibukan dan bisnis dan karirlah yang paling sering menyita waktu kita dengan Tuhan. Hidup adalah waktu atau kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saudara saya. Dia adalah pemiliknya, kita hanya dipercayakan. Jadi Tuhan tidak menyita waktu Anda. Dia hanya meminta kita menggunakannya sesuai dengan tujuan mengapa Anda diberi waktu untuk hidup, yaitu untuk terhubung dengannya, untuk menyenangkan hatinya. Kesibukan tidak boleh dan tidak dapat menggantikan hubungan dengan Tuhan. Bahkan termasuk kesibukan dalam pelayanan sekalipun. Kesibukan dapat menguras dan selalu menguras energi kita, sehingga kita kerap kali datang kepada Tuhan dalam kelelahan dan akhirnya mengantuk. Anda akan kesulitan untuk terhubung jika mengantuk. Ada yang mengantuk? Coba para host beri kesempatan untuk yel-yel dulu, ya. Haleluya. Nah, saudara, kita ada di zaman internet, di mana orang-orang terhubung oleh internet melalui media sosial. Tetapi media sosial seperti Facebook,
Twitter, WhatsApp, termasuk game, telah menjadi faktor penghalang terbesar bagi kita untuk terhubung dengan Tuhan. Kita terhubung dengan banyak orang dengan medsos, tetapi oleh medsos hubungan dengan Tuhan itu terhambat. Semua itu mencuri dan mengalihkan perhatian kita saat beribadah atau berdoa. Jika Anda ingin mengalami keakraban, keintiman dengan Tuhan, maka Anda harus menanggalkan beban-beban apapun dari diri Anda sebelum datang kepada Tuhan. Anda harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Jika tidak, Anda akan kesulitan untuk terhubung dengan Dia. Persiapan itu penting. Pernahkah Anda berpikir bahwa bertemu Tuhan itu adalah seperti ketika kita mau bertemu dengan seseorang yang sangat spesial bagi kita, seperti pacar, kekasih. Ketika akan bertemu dengan orang yang spesial, maka kita akan melakukan persiapan, bukan? Ya, kita akan memastikan bahwa pakaian kita rapi, keren, pokoknya good looking dah. Ya, mandi pakai pewangi. Kalau Anda wanita pasti bersolek. Yang kedua, singkirkan dosa kebiasaan. Ayat 1 bagian B mengatakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, terutama dosa yang begitu mudah menjerat kita. Anda dan saya memiliki setidaknya satu dosa yang sangat mudah menjerat. Itu menjadi titik lemah kita. Ini disebut dosa tersembunyi. Dosa menimbulkan rasa bersalah. Rasa bersalah memisahkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita, sehingga kita tidak dapat membangun hubungan yang karib, intim dengan Tuhan. Setiap kali kita ingin terhubung dengan Tuhan, pikiran dan perasaan berdosa, perasaan bersalah akan menghambat kita untuk merasakan keintiman dengan Tuhan. Kebiasaan dosa sangat menghambat keintiman dengan Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita menyesal, lalu minta ampun, kemudian berdosa lagi, minta ampun, lakukan lagi. Ini menjadi siklus yang sangat berbahaya bagi hidup rohani Anda dan saya. Ini akan sangat menyiksa Anda pada saat ingin menyenangkan, ingin berkenan kepada Tuhan, tapi Anda tidak dapat. Ya, beberapa contoh dosa yang paling sering menjerat yaitu cabul, ya, perkataan kotor. Anda bisa menambahkan daftarnya di bawah. Yesaya 59 ayat 2 dikatakan begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Berdoalah kepada Tuhan supaya Anda diberikan kekuatan untuk meninggalkan dosa itu dan dengan kesungguh-sungguhan mau bertobat. Yang ketiga, bagaimana bisa kita connect dengan Tuhan? Yaitu dengan mendengarkan kata-kata Bapa. Ayat 25 versi terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, jadi saudara-saudari, marilah kita masing-masing menjaga diri kita, supaya jangan ada di antara kita yang menolak untuk mendengar Allah, yang sedang berbicara kepada setiap kita dari surga. Keintiman terjadi saat kita menaruh perhatian kepada kata-kata, memberi telinga dan hati untuk setiap perkataan Bapa. Anda belum connect atau belum mengalami kedekatan dengan Bapa sampai Anda mendengarkan kata-kata dari Bapa. Ia ingin Anda berinteraksi dengan Dia. Dia ingin berbicara secara pribadi dengan Anda, bukan hanya sebagai pendengar kata-kata doa saudara. Ya, ketika kita menolak firman, menolak untuk mendengar, itu akan menjadi awal di mana kita memiliki hubungan yang dangkal dalam persekutuan kita dengan Dia. Itu adalah hubungan yang egois, bukan keintiman. Seperti Anda juga ingin berbicara dan didengar pasangan atau teman Anda, demikian juga Bapa di sorga ingin Anda mendengarkan Dia. Dengan mendengarkan firman, kata-kata Bapa, Anda mendengarkan isi hatinya, Anda semakin mengenal pribadinya, dan itu namanya bergaul erat atau intim dengan Tuhan. Demikianlah saudara materi small group kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.